Kasus kali ini itu mengajarkan cinta itu memang harus jujur dan terbuka. Kasus ini itu ada plot twistnya yang sangat-sangat cringe lah pokoknya. Ini dia kasus Brad McGarry. Sebelum lanjut nih, selamat datang di channel Faaken. Channel ini hampir setiap hari mengupload video short dengan pembahasan hal unik, menarik, hingga seram di seluruh dunia. Tapi konten utama di channel ini itu ada 3 genre, yaitu Choki, Crime Watch, dan Strange Thing. Untuk penjelasan tentang 3 genre ini, bisa baca di komentar. Oke? Dan tema video kali ini adalah Crime Watch. Di sini, kalian harus pecahkan kasus ini dan tebak siapa pelakunya. Oke, let's enjoy the Crime Watch. Pada suatu hari, tanggal 7 Mei 2017, di Ohio, Amerika Serikat, ada laporan masuk ke 911, dan di telepon itu sangat terdengar kejadian yang cukup rusuh dan suara yang panik lah. What's wrong? 911, where's your emergency? Hi, let's stay there. Where are you at? Wagner? Okay, what's going on? I don't even know. You don't know what's going on? Is he breathing? Oh my God. My husband's dead. Okay, is that your husband? My husband's freaking out, yes. Okay. Elizabeth, get outside! Ma'am! She's on the floor. There's blood everywhere. Oh my God, the other one's all blue in the back of his head. He's in the pillow. What is your name? My name is Sherry King. Sherry. You don't see a gun? No, I don't see a gun. Okay. Listen, I need you and your husband to back out of the residence and wait outside for the officers. Do you hear me? Alright. Nah, singkat cerita, polisi langsung datang ke TKP. Setelah polisi datang di TKP, di sana ada pasangan bernama David dan Cherry. Dan Cherry lah sang penelpon tadi. Nah, setelah polisi mengecek ke rumah, polisi menemukan seorang yang terkapar begitu saja dengan keadaan tak bernyawa. Ternyata dia adalah Brad McGarry yang berusia 43 tahun. Dia itu meninggal karena dikali di kepalanya. Nah, tentu setelah itu polisi langsung memperluas pencarian petunjuknya di rumah Brad. Tercatat juga nih, Brad itu tinggal sendirian di rumah ini. Nah, jadi asumsi awal polisi di kejadian ini ya, mungkin ini diakibatkan perampokan. Karena hampir semua barang-barang berserakan, berantakan, dan banyak juga laci-laci yang terbuka begitu saja. Nah, tapi setelah polisi mengecek lebih teliti lagi, polisi menjadi agak sedikit ragu. Kayaknya ini bukan perampokan deh. Karena ternyata ada uang, handphone yang tergeletak begitu saja, tidak diambil. Ditambah nih, ada ruangan yang sangat rapi dan nggak berantakan. Plus nih, di rumah Brad itu ternyata cukup banyak barang-barang antik unik yang memiliki nilai besar. Tapi ya, ini nggak dicuri juga. Polisi juga itu sempat berasumsi mungkin Brad bundir. Tapi setelah dicek, tidak ada tuh senpi atau alat bundir lain di sekitar mayat Brad. Tentu orang yang diinterogasi paling pertama ya David dan Cherry, karena mereka lah orang yang pertama kali datang ke rumah Brad dan yang pertama kali menemukan tubuh Brad tak bernyawa. Dan ini dia kesaksian mereka. Nah, jadi Brad, Cherry, dan anaknya Elizabeth itu sedang ada di rumah Brad, dan Elizabeth lah yang mengetuk pintu rumah Brad. Tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya Elizabeth lari ke pintu belakang dan masuk, karena ternyata pintunya itu nggak dikunci. Di sana Elizabeth masuk, disusul oleh David dan Cherry. Di sini itu mereka melewati dapur dan ternyata dapur itu sangat berantakan. Nah, di tengah-tengah kebingungan David dan Cherry, tiba-tiba Elizabeth berteriak di basement karena ternyata Elizabeth menemukan Brad, pamannya, sudah tak bernyawa. Dan seperti itulah kejadiannya. Dan di sini keluarga David dan Brad itu sudah kenal satu sama lain selama 8-9 tahunan. Jadi David kenal Brad ya sejak mereka ikut pelatihan pertambangan gitulah. I can't believe that. 8-9 years. Oh yeah. My kids call him Uncle. He's supposed to go to the Bahamas with us in August. Best buds in Yeah, he's one of my best friends.
He met him coal mining classes years ago, and we just took him and his family. I'm trying not to freak out. I'm sorry. I can't not see that. I'm not supposed to see that, man. When you go to get him, how you come about coming out here? That right there is weed eater is the whole plan. Okay. The weed eater? Yes, sir. We come to the basement door and knocked. Because my daughter knocked on the front door. I told her, I said, sis, go knock on the back door. She went up and knocked on the back door. The door was open. I went up right behind her. I noticed that the kitchen was scattered. There was stuff all over. I told my wife, I said, Cherry, something. They stayed with him last issue with him. The last relationship he was in, it was pulled off, and he hasn't been with anybody ever since. Well, no. It was the guy. With the guy? Yeah. Okay, who was the guy? Scott Bonnie. something. Oh, man. I think this is the regular relationship. Dan Brad itu sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Nah, oke, di sini polisi bertanya lagi kepada mereka, apakah mungkin ada orang yang tidak suka pada Brad? Di sini David nggak tahu pasti karena setelah dia putus dengan pasangannya yang dulu, Brad itu tidak pernah berpacaran dengan orang lain lagi. Dan saat polisi bertanya lagi, siapa wanita mantan pacarnya Brad? Polisi cukup kaget dengan jawaban David. Ternyata mantan pacarnya yang dulu adalah seorang laki-laki. Dia bernama Scotty. Yap, Brad adalah seorang terong. Menurut kesaksian David dan istrinya, selama mereka pacaran, mereka layaknya seperti pasangan pada umumnya, bertengkar, punya masalah seperti biasa. Tapi tidak pernah ada masalah yang besar lah yang terjadi. Nah tentu setelah polisi mendapatkan nama Scotty, nama yang sangat patut dicurigai, polisi langsung mencari data-data tentang siapa Scotty ini. Singkat waktu setelah polisi mencari data tentang Scotty dan ketemu, ternyata nama lengkapnya adalah Scotty Butler. Nah tapi ini setelah datangi ke rumahnya Scotty, tidak ada di rumahnya. Apakah dia sudah lari kabur? Oh, tentu tidak. Dan kalian tahu di mana Scotty berada sekarang? Coba tebak. Nah ini bisa dibilang twist kedua lah. Nah ternyata jadi Scotty itu sudah ada di penjara. Yap, dia sudah di penjara, sudah ditangkap. Tapi bukan karena kasus Brad, karena kasus lain. Dan dia sudah di penjara selama 3 bulan yang lalu. Jadi logisnya, tidak mungkin Scotty pelakunya, karena toh dia sudah di penjara. Gimana caranya? Nah tentu setelah polisi mencari informasi lain dan menginterogasi beberapa orang, termasuk teman kerja Brad, seorang perempuan itu bersaksi bahwa ternyata Brad itu ya bisa jadi diduga nggak nyaman dengan tempat kerjanya yang sekarang, karena ternyata para pekerja di sana itu tahu bahwa Brad ya penyuka terong. Setelah itu tentu polisi langsung mengarahkan interogasi ya pada David lagi, karena memang keluarga David lah yang paling dekat dengan Brad. Karena Brad itu sering diajak makan bareng, berlibur bareng. Makanya karena kejadian ini membuat keluarga Brad ya cukup terpukul lah. Bahkan nih David sampai menangis terisak-isak saat diinterogasi oleh polisi. Ternyata nih polisi juga itu sudah menginterogasi sepupu Brad, yaitu Swyler Strausser. Setelah polisi menginterogasi banyak orang, beberapa orang dan mencari informasi, ini dia hasilnya. Nah, saya rangkum nih beberapa orang yang dicurigai. Nah, sekarang sebelum lanjut cerita, silakan tebak dulu. Menurut kalian siapa pelakunya? Nah, jadi calon tersangka itu ada 5. Yang pertama, Scotty, wanita pekerja tambang, David, Cherry, atau mungkin Swyler Strausser, sepupu Brad itu sendiri. Coba tebak. Nah, mungkin di sini ada yang mikir, loh, itu kan Scotty sudah masuk penjara. Iya, tapi ingat, kejahatan itu bisa datang dari hal-hal yang bagi kita itu tidak mungkin dan sulit dipercaya. Karena toh opsi Scotty membayar orang mungkin, ya kan? Silakan tebak. Sudah ditebak? Fix dengan jawabannya? Benar? Oke, saya kunci jawaban kalian. Oke, alright. Mari kita lanjutkan ceritanya. Nah, di kasus ini ternyata David itu diinterogasi paling terakhir. Karena polisi dan detektif sebenarnya sudah menaruh curiga pada David setelah detektif menginterogasi sepupu Brad bahwa Brad dan David itu pernah melakukan adu pedang. Dan benar saja, saat David diinterogasi, David di sini masih dalam keadaan nangis, ya kan? Kebenaran itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ternyata
David membenarkan pernah melakukan adu pedang, tapi ya itu sudah lama kejadiannya. Dan mirisnya, istrinya David, Cherry, itu tidak tahu soal ini katanya. Terus nih, polisi juga ternyata menemukan video dan foto yang sudah dihapus di HP David. Jadi HP David itu sempat diambil untuk diselidiki, dilihat data yang sudah terhapus apa saja, dan dicari tuh bukti-bukti yang ada hubungannya dengan Brad. Ternyata di sana ditemukan video, foto yang memperlihatkan mereka sedang mengasah pedang. Nah, tapi soal foto dan video itu David di sini menyangkal katanya. Nah, tapi sayangnya detektif yang gak sebodoh itu. Detektif itu mengarahkan beberapa detektif untuk keluar dan melakukan wawancara atau interogasi ke beberapa orang, termasuk istri David. Dan sebagian besar, termasuk istri David, itu tahu bahwa Brad dan David adalah pasangan terong. Polisi juga menegaskan bahwa mereka menemukan foto tangan dengan tato mirip seperti yang ada di tangan David sedang memegang. Di sini polisi dan detektif itu berusaha membuat David mengakui perbuatannya. Tapi David sangat keras kepala dan tetap tegas dengan pembelaannya. Padahal banyak bukti yang udah mengarahkan bahwa sepertinya David pelakunya. Nah, di sini nih detektif itu sangat pintar sekali. Jadi nih detektif yang menginterogasi David itu bernama Ryan. Di setiap perbincangan detektif, Ryan itu merubah status mereka menjadi seakan-akan teman dan sudah akrab. Dan detektif itu menyuruh memanggil dia ya Ryan saja, tanpa ada embel-embel kata Pak atau Sir atau detektif. Dan detektif juga itu sering sekali menyuruh David untuk melihat dia. Look at me David, look at me. It's okay, it's okay. Selalu bilang seperti itu. Pass. It's okay. We'll do this together. Tell me what happened. You sure will. Yeah. Another guy. Nah, tentu ini membuat David lebih lunak dan jujur. Apalagi David seorang terong yang mana diberi pendekatan personal seperti itu ya auto mungkin untuk kelepak-kelepak bagi David. Nah, akhirnya di sini David mulai menceritakan apa yang tidak pernah dia ceritakan sebelumnya. Nah, jadi di hari kejadian, David itu sempat melihat Brad dengan laki-laki lain. Nah, lalu David itu melihat laki-laki itu menembakkan peluru ke arah Brad. Tentu detektif Ryan di sini tahu bahwa ini cerita palsu. Sampai nih detektif di sini itu sangat emosi karena sudah muak dengan tingkah David gitu. Karena interogasi David itu memakan waktu berjam-jam loh ternyata. Ya pokoknya di sini detektif Ryan emosi langsung to the point lah sampai menggebrek meja. Why did you put your own daughter in that basement with that boss? You did that. Yes, sir. And you knew he was down there. Damn it, what's doing your family? Tell me what. Karena ternyata detektif itu cukup geram dengan perilaku David karena membiarkan anaknya masuk duluan dan melihat mayat pembunuhan. Tentu ini bisa jadi trauma berat di masa depan bagi anak ini. Nah, sekian lama interogasi berlangsung, akhirnya ini dia kejadian sebenarnya. Nah, jadi ternyata Brad itu marah pada David karena David itu masih bersama keluarganya. Brad ya inginnya David itu hidup bersamanya selamanya dan meminta David untuk ya udah tinggalkan istrimu saja. Ya gitulah intinya. Nah, tentu David di sini nggak mau. Ditambah nih Brad itu berbicara seperti itu sambil dalam keadaan marah-marah dan berteriak-teriak. Makanya di sini David kayak emosi lah dan langsung menembak Brad begitu saja. Dan di sini David sempat mengacak-acak semuanya lah supaya seakan-akan perampokan. Nah, tentu dengan terbukanya fakta ini, akhirnya David resmi bertanggung jawab atas kejadian ini. Dan dia divonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Gimana? Cringe ya kan? Ada sisi cringe-nya pasti. Tapi gimana tebakan kalian? Apakah benar? Sempat juga menebak-nebak alurnya gimana alasan David melakukan ini? Coba komen. Ya gimana ya, percintaan terlarang pasti berakhir menyedihkan. Apalagi ini terlarang dalam tanda kutip ya, dari segala hal. Ya begitulah. Ya mungkin pesan dari saya adalah cintailah seseorang dengan sepenuh hati, tanpa membagi-baginya dan tanpa menyembunyikannya. Dan thanks sudah nonton. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Oke, bye.